wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Tri Mulyani dari kelas 11 TKJ 1 SMK Negeri 1 Majalengka. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 5 yaitu mikrotik akses. Berikut adalah materi yang akan saya bahas. Yang pertama ada metode akses mikrotik. Yang kedua, akses router board with Winbox. Yang ketiga, menu hostname IP address pada Winbox. Yang keempat, pengenalan mikrotik pada Winbox. Yang kelima, router virtual PetNet Lab dengan Winbox. Yang keenam, WebWig. Yang ketujuh, QuickSet. Yang kedelapan, Telnet dan SSH. Dan yang terakhir ada konsep serial console. Masuk ke materi yang pertama yaitu metode akses mikrotik router OS, yaitu keyboard, script console, remote server, telnet atau SSH, Winbox, FTP, API, QuickSet dan WebWig atau HTTP, McTelnet, local Winbox terminal menu, dan mikrotik app. Selanjutnya, akses router board with Winbox. Cara yang paling mudah dalam melakukan konfigurasi dan mengakses router mikrotik adalah menggunakan Winbox atau real device. Untuk aplikasi Winbox available on Windows terkait MacOS dan Linux bisa menggunakan pihak ketiga. Antara router dan laptop dihubungkan menggunakan kabelan. Available access by MAC address dan IP address. User, admin, password, blank. Catatan, untuk tampilan pada Winbox available by MAC address atau IP address akan tetapi untuk akses pertama kali mikrotik ini bisa menggunakan MAC address. Perlu diketahui bahwa Winbox ini by default berformat, jadi hanya bisa diakses melalui Windows. Topologinya dari laptop kita terhubung menggunakan kabelan ke Ether 2. Jangan di port 1 terlebih dahulu karena untuk pertama kali jangan langsung ke port 1. Di sini ada firewall-nya. Metode atau cara 1. Colokan kabelan pada mikrotik router OS dan juga pada laptop. Jika di laptop tidak ada port untuk kabelan, digunakan adapter dari USB to Ethernet LAN. 2. Aktifkan mikrotik dengan powernya sampai menyala lampunya. 3. Selanjutnya buka aplikasi Winbox. Untuk pertama kali pastikan mikrotik sudah terkonek dan teridentifikasi. Keempat, jika mikrotik kalian baru pertama kali diakses, maka akan muncul bacaan router OS, default configuration, kemudian link remove configuration. 5. Jadi, kalau misalkan tadi teman menggunakan MAC address itu langsung klik connect, tidak ada passwordnya. 6. Di antara langkah yang bisa kita lakukan agar terrealisasi akses mikrotik, memastikan bahwa kabelan sudah terhubung dengan mikrotik. Setelah itu, kalau masih gak bisa, cek dulu firewall-nya. Pastikan firewall-nya dalam keadaan mati. Setelah itu, adapter Ethernet lainnya dalam keadaan disable selain Wi-Fi. Ketika masuk Winbox, akan terlihat tampilan berbagai fitur yang ada di bagian sisi kiri. Kalian bisa memberikan identitas nama atau hostname. Nah, kita bisa ganti sesuai kebutuhan. Caranya, 1. Klik sistem, kemudian klik identity, masukkan hostname yang akan digunakan, maka secara langsung hostname-nya berubah. Selanjutnya, memasukkan IP address pada Winbox. 1. IP address terletak pada sisi kiri, kemudian IP diklik. 2. Klik address. Di sini belum ada IP address yang kita tambahkan. Kita bisa menambahkannya yaitu dengan cara klik tambah atau add. 3. Masukkan IP address kita yang kelas C, yaitu 192.168.88.1 atau 24. Pakai prefix karena ini mikrotik. 4. Kita pilih interface-nya yang tercolok pada mikrotik kita dengan kabelan tadi. Di sini kita pilih Ethernet 2. 5. Lalu klik apply. Otomatis network-nya sudah langsung terisi. Lanjut klik OK, maka kita sudah berhasil memberikan IP address pada mikrotik router. Yang selanjutnya, pengenalan mikrotik pada tampilan Winbox. Yang 1. Pertama, connect to. Ini merupakan langkah yang bisa kita lakukan dalam akses router kita, baik itu menggunakan IP address atau MAC address. Kedua, login. Ini merupakan user yang dapat kita gunakan
dalam akses router tersebut. Dengan router ini masih kosongan dan baru pertama kali diakses, maka kita bisa login dengan admin dengan passwordnya kosong. 3. Identity. Informasi terkait hostname yang ada pada mikrotik kita, kemudian ada version merupakan versi pada mikrotik kita, board, jenis mikrotik yang kita gunakan, CHR, uptime, menginformasikan selama berapa lama mikrotik kita diakses. Kita coba berkenalan dengan fitur yang ada pada Winbox ini. 1. Admin merupakan user yang kita gunakan dalam akses mikrotik kita. Di sini kita menggunakan admin karena mikrotiknya baru pertama kali diakses. Kemudian ada IP address. Ini merupakan informasi kita login ke Winbox ini menggunakan IP address. Yang ketiga ada mikrotik, merupakan hostname yang ada pada mikrotik kita. Yang keempat ada Winbox, merupakan informasi bahwa ini adalah aplikasi Winbox dengan versi 64 bit. Yang kelima ada versi 6.49, merupakan image mikrotik yang kita gunakan. Yang keenam ada CHR, merupakan board atau jenis mikrotik yang kita gunakan. Dan yang ketujuh ada x86_64, merupakan prosesor pada mikrotik kita. 1. Bagian session. Bagian yang dapat kita gunakan untuk menyimpan session Winbox seperti menu apa saja yang ditampilkan. Jadi kita connect lagi akan melanjutkan session tersebut. Yang kedua, bagian setting. Dapat kita gunakan untuk melakukan zoom in dan zoom out. 3. Bagian dashboard. Terdapat menu undo atau Lido. Save mode merupakan mode yang digunakan untuk remote access, biasanya digunakan untuk remote router di lokasi yang berbeda jika terjadi kesalahan yang menyebabkan disconnect. Yang selanjutnya ada quick set, merupakan konfigurasi cepat, digunakan untuk konfigurasi beberapa menu utama dalam tampilan layar saja. Misalnya, mengkonfigurasi internet gateway pada satu tampilan. Quickset ini bisa digunakan pada mikrotik yang memiliki fitur wireless. Untuk mikrotik virtual, quicksetnya bisa digunakan Chapsman, digunakan untuk controller. Jika ada banyak akses point, maka dikontrol dengan menggunakan mikrotik. Yang selanjutnya ada interface. Bagian ini menginformasikan terkait beberapa interface yang dimiliki oleh mikrotik. Yang selanjutnya ada routing. Proses melakukan routing ini adalah OSPF, BGP, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya ada sistem, merupakan salah satu fitur yang paling banyak digunakan seperti shutdown, reboot, dan pengkonfigurasian hostname juga bisa di sini. Yang selanjutnya ada files, isi harddisknya mikrotik, biasanya digunakan untuk konfigurasi. Yang selanjutnya ada log, menginformasikan terkait log kita. Selanjutnya ada radius, digunakan untuk radius klien. Lalu ada tools. Di bagian ini mungkin kalian ingin mengaktifkan Rumon, alat untuk bandwidth test, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada new terminal, digunakan untuk konfigurasi mikrotik berdasarkan baris perintah. Lalu ada make support RIF, digunakan untuk membuat file yang bisa kita kirimkan ke mikrotik.com. Selanjutnya ada more, bisa menampilkan tampilan Winbox baru. Lalu materi selanjutnya ada akses virtual router mikrotik PNetLab with Winbox. PNetLab atau lab alat emulator jaringan paket. Persiapkan environment yang sudah tersedia peringkat virtual mikrotik. Persiapkan aplikasi Winbox, lalu lakukan koneksi antara ISP dengan router, lalu connect virtual mikrotik using Winbox. Caranya, untuk menambahkan mikrotik pada PNetLab, 1. Klik kanan, klik node, pilih mikrotik router OS. 2. Untuk versi mikrotik menggunakan 6.49. 3. Klik mikrotik router board. Untuk versi mikrotik menggunakan 6.49. 4. Scroll ke bawah, ada menu
QEMU option ini dihapus saja. Lalu klik save. Setelah itu, jika sudah ada tampilan mikrotik, bisa langsung kita nyalakan perangkat tersebut. Lalu pada bagian type pilih Management Cloud. Klik save, kemudian hubungkan mikrotiknya dengan ISP atau NAT. Untuk terhubung ke Winbox, klik terminal mikrotiknya. 1. Klik 2 kali pada mikrotik. 2. Tekan enter agar bisa login dengan user admin. Password langsung enter saja karena ini mau kita kosongkan. 3. Untuk bagian lisense kita klik X. 4. Klik server sampai muncul tampilan seperti ini. Klik IP address print. Lalu klik IP lalu di sini kita sudah mendapatkan IP secara DHCP dan dari ISP-nya. Maka nanti saat kita buka Winbox pasti sudah terdeteksi IP address-nya di Winbox. Yang selanjutnya ada Webfix. Webfix diperkenalkan sejak router versi 5.0 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. Sebagai alternatif Winbox, support HTTP dan HTTPS, support IPv4 dan IPv6. Yang selanjutnya ada akses mikrotik dengan Webfix. 1. Buka web browser, klik IP yang sudah kita dapatkan. 2. Sama tampilannya dan fungsinya seperti pada Winbox. Yang selanjutnya ada remote access telnet dan SSH based on terminal compact line interface. Akses router via text atau CLI dapat dilakukan melalui SSH, telnet, konsol, new terminal atau Winbox, dan terminal atau Webfix. Digunakan untuk merunning script atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Untuk mengakses router via remote SSH atau telnet, maka bisa menggunakan aplikasi remote client seperti PuTTY, WinCP, dan lain sebagainya. Cara menggunakan serial console. Masuk ke terminal seperti PuTTY, lalu pilih connect type serial dan sesuaikan serial line COM yang dapat dilihat pada device manager. Lalu speed baud rate 115.200 khusus perangkat mikrotik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.